Digangguin mah. Saya mau shooting dulu. Kalau Tuh ini tuh ya. Tuh. Ini bener tuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan. Baik, kita lanjutkan lagi materi selanjutnya, negara maju dan negara berkembang. Nah, ini adalah salah satu contoh sekolah yang ada di negara ya. Kemudian ini juga contohnya juga negara berkembang ya nak ya. Lanjut, ini ciri-ciri negara berkembang di mana banyak yang pengangguran, banyak yang mencari pekerjaan, kemudian banyak yang peminta-minta. Kira-kira kalau peminta-minta kalian lihat di sini tidak bagus ya nak ya, membawa anak kecil. Ada undang-undang yang terdapat kalau mencari penghasilan itu tidak disertakan membawa anak kecil. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini banyak yang pemulung juga. Ini adalah ciri-ciri negara berkembang. Pengelompokan negara berkembang dan negara maju menurut Bank Dunia yaitu negara berkembang itu disebut negara dunia ketiga, yaitu negara yang pendapatan per kapitanya kurang dari 9.655 US dollar. Kalau negara maju itu negara dunia yang pertama, yaitu negara yang pendapatannya lebih dari 9.656. Maksudnya dari negara berkembang itu negara dunia ketiga, negara maju itu dunia pertama, itu karena dia ini negara maju dunia pertama ini adalah negara yang terlebih dahulu maju. Kalau yang negara berkembang itu negara dunia yang ketiga yang berkembang, yang negaranya dari negaranya dari yang pertama tuh, setelah yang pertama, kedua dan ketiga, itu maksudnya. Lanjut, ini adalah GNP per kapita. Di sini kamu lihat ya, kalau yang warnanya hijau ini berarti GNP-nya lebih besar. Kemudian ini lebih sedikit lagi. Nah, kita berada di mana? Nah, ini kita lihat under 1.000 dolar. Lihat. Nah, kamu lihat sini ya. Oke, ini adalah data-data berdasarkan warna GNP per kapita, pendapatan per kapita. Lanjut, pengelompokan negara maju dan negara berkembang berdasarkan UNDP. Apa itu UNDP? Ada yang tahu? Yaitu United Nations Development Program, ya, yaitu berdasarkan sumber daya manusia, yaitu apa saja pengelompokannya negara maju negara berkembang, yaitu tingkat harapan hidupnya, kemudian angka pertumbuhan penduduknya, angka kematian bayi, ya. Kalau tingkat harapan hidupnya tinggi berarti negara maju. Kalau angka pertumbuhan penduduknya tinggi berarti negara berkembang. Angka kematian bayinya tinggi berarti negara berkembang. Sebaliknya, ya, kalau angka pertumbuhan penduduknya rendah itu biasanya negara maju. Kalau angka kematian bayinya rendah itu biasanya negara maju. Lanjut. Indikator dalam penggolongan negara sebagai negara maju atau negara berkembang. Pertama, yaitu pendapatan per kapitanya.
pendapatan per kapita merupakan indikator terpenting dalam mengukur tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara. Sebuah negara dikatakan makmur apabila rakyatnya memiliki pendapatan per kapita tinggi. Kemudian indikator yang kedua adalah jumlah penduduk miskin. Ketiga, tingkat pengangguran. Keempat, angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Yang kelima, angka melek huruf. Maksudnya di sini, angka melek huruf di sini adalah tingkat pendidikannya yang rendahnya apa. Ya, jumlah penduduk miskin sudah tahu ya nak ya. Tingkat penganggurannya juga sudah tahu, angka kematian bayi dan ibu melahirkan juga sudah tahu. Kita lanjut, ini adalah indikatornya. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah contohnya nak ya. Contoh negara maju. Di benua Amerika di mana? Negaranya apa saja? Yaitu Amerika Serikat, Kanada. Kemudian di benua Asia, Jepang, Korea Selatan, Singapura. Di benua Eropa, contohnya Jerman, Belanda, Prancis, Inggris, Denmark, Italia, dan lain. Kemudian benua Australia, itu Australia dan Selandia Baru atau New Zealand. Kita lanjut, kelompok negara maju yang disebut G8. Nah, kenapa disebut G8? Karena anggotanya adalah negara-negara yang sudah maju. Mereka membentuk kelompok untuk meningkatkan penghasilan mereka, yaitu menjalin kerjasama di bidang ekonomi dan politik. Nah, disebut G8 karena anggotanya ya ini, Prancis, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Kanada, Belanda, Rusia. Kita lanjut. Nah, ini apa ini anak ya? Ini adalah contoh negara maju. Nah, ini Tokyo. Kita lanjut. Ini New York. Kemudian ini apa nak? Oh iya, lambang ini adalah ikon dari negara Singapura. Ya. Kemudian, nah sama ya. Nih, lanjut contoh negara berkembang. Dapatkah kamu sebutkan negara mana saja yang disebut negara berkembang? Nah, di benua Amerika juga ada negara berkembang, yaitu benua bagian selatan. Contohnya adalah Brazil, Venezuela, Argentina, Chili, Meksiko, dan lain-lain. Di benua Asia, contohnya negara berkembang yaitu kita sendiri, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan lain-lain. Benua Afrika, nah ini Kenya, Senegal, Mesir, Sudan, Maroko, Tunisia, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari negara berkembang. Kemudian ada juga yang di wilayah Oseania yang negara berkembang, yaitu Papua Nugini, Caledonia, Fiji, Vanuatu, Irlandia Baru. Oke. Ini adalah peta negara maju. Nah, di sini ya pendapatan per kapitanya tertulis di sini. Nah, ya. Nah, ini negara ini. Nah, kamu juga bisa lihat di peta ini. Ya, Jerman 34.200 US dollar ya. Kemudian ada Polandia, kemudian ada Italia. Kemudian kamu bisa lihat ini ya, ini adalah negara maju di Eropa. Rata-rata di Eropa itu penghasilannya tinggi. Makanya di sana juga banyak negara maju. Kita lanjut ya. Negara maju dan negara berkembang di benua Asia. Nah, ini benua Asia kamu bisa lihat di sini. Mana yang pendapatan per kapitanya tinggi? Coba kamu lihat. Nah, coba kamu lihat yang ini ya, Nak. Nah, ini adalah Jepang ya, Nak ya. Nah, ini pendapatan per kapitanya kamu lihat. Nah, ini juga nih ada nih. Nah, ini pendapatan per kapitanya apa nih? Ya, ini
Singapura. Oke. Ini Brunei. Ya. Kita coba kita lihat. Nah, kita segini, Nak. Ya, masih kurang ya, Nak ya. Makanya kita dikatakan masih negara berkembang. Oke, kita lanjut. Peta Amerika. Nah, ini Amerika bagian utara itu umumnya adalah negara maju. Kamu bisa lihat ini pendapatannya ya, Nak ya. Nah, ini ada Kanada. Nah, segini. Amerika Serikat segini. Nah, ini Meksiko segini. Ya. Nah, tinggi bukan? Kita lanjut ke Amerika Selatan. Nah, Amerika Selatan ya biasanya ini adalah negara berkembang. Nah, kamu bisa lihat di sini ya pendapatannya. Nah, ini Brazil. Nah, oke. Kemudian Argentina, Chili, ya, Peru. Nah, oke. Lanjut. Nah, ini adalah negara maju, negara berkembang di benua Afrika. Nah, ini di Afrika. Oke. Negara maju, negara berkembang. Nah, ini Australia. Nah, ini negara maju, ini negara berkembang. Lanjut, ini adalah tadi Amerika ya, Nak ya. Sekarang tibalah tugasmu. Nah, di sini kamu gambarlah peta salah satu benua di dunia. Ya, kemudian tulislah nama negara maju dan berkembang minimal 10 negara di buku latihan. Beri warna pada gambar peta tersebut. Warna merah untuk negara berkembang, warna hijau untuk negara maju. Jadi kamu warnai, tandai seperti tadi contoh Ibu ya. Kemudian kamu tulis di bukunya. Di buku misalnya kamu membuat peta benua Asia, kamu gambar benua Asia, kemudian kamu warnai ya. Di mana warna merah itu untuk negara berkembang, warna yang hijau itu untuk negara maju. Kemudian kamu tulis di buku latihanmu, kamu tulis itu benua Asia. Nah, negara majunya apa negaranya? Kemudian negara berkembangnya apa? Ya, cukup jelas. Nah, tugasnya ini 1 minggu dari sekarang. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Pada hari ini rencananya kita belajar secara virtual melalui Google Classroom. Tetapi karena ada kendala tidak bisa terlaksana, maka diadakan dengan fasilitas YouTube. Ya. Kemungkinan dengan fasilitas YouTube ini semua siswa bisa mengikutinya, bisa menontonnya berulang-ulang dengan santai di rumah, ya, dan bisa lebih memahami. Anak-anak, kemungkinan dalam pertemuan-pertemuan virtual berikutnya kita akan gunakan fasilitas YouTube ini.